Halo dulur-dulur setengah 12. Kali ini tim setengah 12 melakukan perjalanan ke makam tua di daerah Desa Kutorjo, Kabupaten Mojokerto. Konon, makam ini dijaga oleh leluhur pendiri daerah setempat. Orang-orang sekitar menyebut makam ini dengan nama makam santren atau makam Mbah Kertoharjo. Bukan tanpa alasan, makam-makam tua di sini disebut santren karena menurut warga setempat, daerah ini dahulu merupakan pondok pesantren dan makam-makam di sini adalah makam pendiri-pendirinya yang merupakan orang sakti serta santri-santrinya. Tempat ini berada di tengah lahan persawahan, sehingga kami harus melewati persawahan jagung untuk menuju ke sana. Dahulu diketahui lebih dari 100 makam yang ada di sini. Namun berjalannya waktu, makam-makam tersebut tertimbun oleh tanah karena tidak ada yang mengurusnya. Suasana mistik terasa sangat kental di tempat ini. Oleh sebab itu, hingga kini, pada malam-malam tertentu, makam ini kerap menjadi tempat ritual bagi orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu, atau banyak juga dari mereka yang hanya sekedar berziarah dan mendoakan para leluhur di sini. Saya sudah bersama narasumber warga setempat yang mungkin bisa cerita sedikit tentang daerah santren itu apa. Pak, ini lokasinya kita di makam di daerah santren ya Pak ya? Ya, santren ini. Santren. Ini nama santren ini nama dulu apa sampai sekarang masih dipakai Pak? Sampai sekarang masih dipakai. Ini kan dusun dulu. Kalau posisinya sepertinya di Desa Kertosari ini, tapi ini bagian dari Kutorjo. Soalnya di sebelah barat ini sawah Bengkok, Ganjaran itu santren itu miliknya orang Kutorjo. Jadi santren ini menurut saya ya wilayah Kutorjo. Dulu itu kan katanya di sini perumahan, juga istilahnya dusun lah. Zaman-zaman dulu itu menurut kata-kata orang di sini, saya tahun 80-an itu sudah di sini, di sekitar sini. Itu katanya ini desa yang bubar karena setiap malamnya itu menurut cerita itu seperti diteror hantu gitu. Astagfirullah. Dari rumah ke rumah itu nggak bareng, jadi diteror lama-lama itu nggak kerasan. Yang takut ya pergi duluan, lama-lama semakin sepi, ditinggalkan menjadi kebun atau lokasi yang menakutkan, jadi sepi gitu ya. Dan akhirnya ya sampai sekarang ini tetap orang-orang itu mengatakan santren itu ya katakan wingit lah Iya. Jarang orang berani kalau malam-malam sini. Kalau berani itu biasanya hanya nyuluh-nyuluh ikan di sekitarnya, itu pun tidak semua orang berani lewat sini kalau malam itu. Benar ya teman-teman. Jadi dulu waktu ini kan dari rumah kita kan nggak terlalu jauh ya teman-teman. Kalau kecil dulu memang kita kalau main ke sini itu kalau pulang memang dimarahin karena katanya wingit di sini gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ceritanya, sejarahnya. Untuk di tahun 80-an pas Bapak sampai di sini itu sudah nggak ada ya Pak ya desanya ya? Nggak ada, tinggal cerita aja ya. Jadi saya pun nggak ngerti. Terus semakin lama itu tetap cerita itu nggak berubah. Setiap orang ke sawah daerah sini itu ya tetap menceritakan, cerita itu tetap ada. Kalau sekarang itu pemuda-pemuda sekarang itu tahu enggak ya enggak. Mungkin ya banyak yang tahu, tapi cuma ya. Dan memang terbukti dari peninggalannya memang ada makam warga ya dulu Pak ya. Jadi ada komplek pemakaman yang
sekarang nggak dipakai. Nah itu memang masih ada sampai sekarang. Jadi kalau dibilang hanya cerita, nyatanya memang ada peninggalannya, fakta, ya. ada faktanya gitu. Kalau ini Pak, di warga daerah sini kan Bapak mungkin banyak yang sering ngobrol. Ada nggak yang ada pengalaman mistik di daerah sini mungkin pas lewat atau apa gitu Pak? Untuk yang di masa-masa sekarang, terlepas dari cerita sejarahnya dulu. Kalau sekarang itu ya masih takut aja orang, tapi wujud-wujud itu jarang, tapi bau kadang seperti ini tadi kita masih datang sudah disambut bauan yang Ya. wangi-wangi gimana. Ya memang Di sana tadi wangi. ada jeritan seperti orang wanita menjerit kayak gitu. Itu faktanya seperti itu sekarang. Dan di sebelah kayu tadi sana itu kan ada kuburan lama tadi ya itu masih menakutkan. Ya. Nah, kita tidak berapa peka, tapi nyatanya tadi datang sudah disambut wewangian yang sangat aneh, padahal di sini tidak ada bunga sama sekali. Itu paling Kamboja ini tidak bau. Jadi Kamboja ini seperti memang dirawat warga ya teman-teman, yang nggak tahu mungkin warga kampung yang terdekat sini mungkin maksudnya biar peninggalan ini terawat, jadi ditanami Kamboja. Cuman memang setahu saya Kamboja itu nggak wangi, tapi memang tadi sempat bau sangat wangi masuk ke sini. Ini kita di sini bukan untuk adu nyali atau apa ya teman-teman ya, kita hanya nyari sejarahnya. Tadi ya nunggu di situ tadi kan dikagetkan oleh sosok gitu, meninggi seret tapi kayak model pocongan tapi hitam, lama-lama menghilang itu setinggi pisang. Tadi nunggu saya tadi di gelap di situ tadi, tikungan yang gelap itu. Iya. Kayaknya kita datang ke sini itu ya ada yang ngetahui yang istilahnya penghuninya sini. Kayak ya karena tujuan kita ya tidak jelek, kayaknya ya disambut seperti orang ingin tahu gitu loh. Iya. Jadi memang peka ya teman-teman ya, apa zat-zat seperti itu peka dengan kedatangan makhluk lain. Sama juga seperti kita juga, kalau kita punya perasaan yang sensitif biasanya juga peka terhadap kedatangan dari zat-zat lain selain manusia gitu ya teman-teman ya. Hanya kalau kita datangi ke tempat-tempat lain nanti yang kita ya istilahnya uluk salam lah kita masuk itu, walaupun itu kita tidak ngelihat itu, barangkali di situ ngelihat kita ya. Betul. Kita itu istilahnya kulonubun. Jadi memang kita nggak sendirian di muka bumi ini teman-teman ya. Jadi kalau kita merasa datang di tempat yang asing, ada atau tidak, kita kelihatan atau tidak makhluk lain, ada baiknya kita selalu mengucapkan salam, permisi istilahnya ya, permisi biar kita juga dijaga. Jadi memang saat niat kita tidak buruk, insya Allah juga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu ya teman-teman ya. Ya udah, kalau kita sudah cukup ya kita pamitan, istilahnya kita permisi untuk pulang, datang tampak muka, pergi tampak punggung. Ya. Menurut keyakinan kita sendiri-sendiri. Ya, Ayo teman-teman. Yuk, kita jalan yuk. Jadi itu ya teman-teman ya, kita sudah ada warga yang mau menjelaskan. Tadi kita ketemu di jalan, jadi kita mintai untuk menceritakan tempat ini. Sepertinya penduduk sekitar sini dan beliaunya tidak keberatan. Alhamdulillah kita ada titik terang tentang wilayah ini. Memang benar ya teman-teman, jadi setiap kita datang dan meninggalkan tempat memang usahakan selalu permisi dan berpamitan agar selalu diberi keselamatan. Ya memang kita berdoa ke Tuhan Yang Maha Esa, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman di sekitar kita ini juga banyak zat lain atau makhluk lain ciptaan Allah yang menyaksikan kita. Mungkin kita tidak menyaksikan, dan kita harus menjunjung tinggi
kesopanan juga di tempat tersebut. Itu sedikit cerita tentang wilayah ini ya teman-teman ya. Sering diceritakan masyarakat sekitar ngriki nopo Pak Mitra juga daerah nggih ulon nanti nih kayak dong nggih ini saran nggak sih tuh dari tengah itu bisa besar. ngupangi daerah ini yang tengah uang jahit di netok di ada di netok atau waktu cuma umur dan jangan gitu harus siapa membantu pun posisi pengetan gimana jadi oh apa dengan itu kemudian peskli kan bersih ya bang maksudnya dasar dari tuan maksudnya dari sini itu ngomong sing awon-awon ya itu ngresiki sing satu menit nggih kula nyapu penting tapi lek kata jenengan dia mesti peka Pak ngomongan kata niku sing ngarah itu penting untuk kan kau dari mau lagi tapi alhamdulillah kanca sing uri-uri niki